Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kelompok 2 akan menjelaskan tentang korelasi Pearson. Simak baik-baik ya. Nah teman-teman, apakah kalian mengetahui pengertian korelasi Pearson? Nah di sini korelasi Pearson adalah korelasi yang digunakan untuk mengukur kuat dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif atau numerik. Nilai hasilnya disebut dengan koefisien korelasi Pearson dan dilambangkan dengan huruf R. Nah teman-teman, selanjutnya ada rumus korelasi Pearson. Rumusnya adalah R sama dengan N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat min sigma X pangkat 2 kali akar N sigma Y kuadrat min sigma Y pangkat 2. R merupakan koefisien korelasi Pearson, X dan Y data dari dua variabel, N merupakan jumlah pasangan data, dan sigma merupakan simbol penjumlahan. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Soal yang pertama adalah seorang guru ingin mengetahui apakah ada hubungan antara waktu yang dihabiskan siswa untuk mengerjakan ujian dan nilai yang mereka peroleh. Data berikut dikumpulkan dari 6 siswa. Nah, kita bisa lihat tabelnya di sebelah soal. Siswa A, waktu ujian 30 menit, nilai ujian 65. Siswa B, waktu ujian 80 menit, nilai ujian 75. Siswa C, waktu ujian 45 menit, nilai ujian 90. Siswa D, waktu ujian 60 menit, nilai ujian 35. Siswa E, waktu ujian 75 menit, nilai ujian 70. Siswa F, 50 menit, nilai ujian 55.
Lanjut. Koko pangkas. Selanjutnya, soal kedua. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara suhu harian dan jumlah penjual es krim. Data yang dikumpulkan selama 6 hari adalah sebagai berikut. Hari pertama suhu 28 derajat Celcius, es krim yang terjual 120 cup. Hari kedua suhu 30 derajat Celcius, es krim yang terjual 135 cup. Hari ketiga 30 derajat Celcius, es krim yang terjual 140 cup. Hari keempat, 29 derajat Celcius, es krim yang terjual 128 cup. Di hari kelima, suhu 33 derajat Celcius, es krim yang terjual adalah 150 cup. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara suhu dan jumlah penjualan es krim. Data yang dikumpulkan selama 6 hari seperti berikut. Nah, ini datanya. Nah, kita menggunakan rumus M sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat. Akar N sigma kuadrat
jumlahkan 6 dikali 23.517, hasilnya 141.102. Kurangi 178 dikali 788, hasilnya 140.264. Kita jumlahkan juga angka 6 kali 55.304, hasilnya 31.824. Dikurangi 178 pangkat 2, hasilnya 31.484. Kita kali dengan 6 dikali 104.324, hasilnya 626.004. Dikurangi 788 pangkat 2, hasilnya 620.999. Nah, kita kurangi 788 pangkat 2, hasilnya 120.944. Kemudian kita jumlahkan semuanya. 141.102 dikurangi 140.264 adalah 838. 31.824 dikurangi 31.684, hasilnya kita jumlahkan angka 31.824 dikurangi 31.684, hasilnya 140. Dikali 626.004 dikurangi 620.944, hasilnya 5.060. Nah, kita jumlahkan jadi 838 per angka 788.400 dengan 838 per 841,7 sama dengan 0,996. Hasilnya adalah 0,996. Baik, untuk contoh soal yang ketiga ini, ada seorang guru ingin mengetahui apakah jumlah buku yang dibaca siswa dalam satu semester berhubungan dengan skor tes literasi mereka. Data dari 4 siswa. Nah, di sini sudah ada data dari 4 siswa, yaitu siswa A, buku dibaca 2, skor literasinya 60, siswa B, buku dibaca 3, skor literasi 65, siswa C, buku dibaca 4, skor literasi 70, siswa D, buku dibaca 5, skor literasinya 75. Sekarang kita mencari sigma X. Untuk mencari sigma X, jumlah buku dibaca ini dijumlahkan
hingga menghasilkan 14. Lalu sekarang kita mencari sigma Y. Sigma Y, cara mencarinya sama dengan mencari sigma X, yaitu skor literasi itu jumlah semua itu 60 tambah 65 tambah 70 tambah 75 hingga menghasilkan 270. Setelah itu kita mencari sigma XY. Sigma XY adalah sigma XY 90. Untuk mencari sigma XY, kita kalikan buku dibaca dengan skor literasi, yaitu 2 dikali 60 sama dengan 120, 3 dikali 65 sama dengan 195, 4 dikali 70 sama dengan 220, 5 dikali 75 sama dengan 375. Hasil dari ini semua dijumlah hingga menghasilkan 970. Setelah itu kita mencari sigma X kuadrat. Untuk mencari sigma X kuadrat adalah buku dibaca ini dipangkatkan 2. Jadinya 2 dipangkatkan 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2. Hasil dari pangkat lalu dijumlah semua hingga menghasilkan 54. Lalu setelah itu kita mencari sigma Y pangkat 2. Untuk mencari sigma Y pangkat 2 sama dengan sigma X pangkat 2, yaitu dipangkatkan 60 pangkat 2, 65 pangkat 2, 70 pangkat 2, 75 pangkat 2 hingga menghasilkan 18.350. Nanti potong ya. Lalu kita masuk ke pembahasan soalnya. Di sini sudah ada rumusnya. Kita tinggal memasukkan saja. N itu sama dengan variabel atau jumlah banyaknya siswa, yaitu di sini ada 4, berarti N sama dengan 4. Sigma XY-nya, di sini sudah diketahui sigma XY sama dengan 970, jadi kita tulis 970 kurangi sigma X sama dengan 14 dikali sigma Y sama dengan 270. Nah, setelah itu kita bagi N. Ini ada 4 dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat di sini sudah diketahui 54
Sebuah penelitian ingin mengetahui hubungan antara jumlah kopi yang diminum dengan jumlah kesalahan kerja. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat tabelnya: jumlah kopi 1, jumlah kesalahan 5, jumlah kopi 2, jumlah kesalahan 3, jumlah kopi 3, jumlah kesalahan 1. Kita akan masuk ke contoh soal yang keempat. Yaitu sebuah penelitian ingin mengetahui hubungan antara jumlah kopi yang diminum dengan jumlah kesalahan kerja. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jumlah kopi sebagai X adalah 1, 2, dan 3. Jumlah kesalahan sebagai Y adalah 5, 2, dan 1. Kita sudah mendapatkan data-data ini, yaitu N didapat dari jumlah sampel yang ada di data ini, itu adalah 3. Sigma X diperoleh dari jumlah kopi, yaitu X jumlahkan semuanya, jadi 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Sigma Y sama juga dengan Y, yaitu kesalahan kerja dijumlah 5 tambah 3 tambah 1 sama dengan 9. Sigma X kuadrat sama dengan diperoleh dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat jumlahkan hasilnya adalah 14. Lalu sigma Y kuadrat sama juga, yaitu 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 1 kuadrat hasilnya 35. Lalu sigma XY beroleh dari 1 kali 5 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 1 hasilnya adalah 14. Lalu selanjutnya adalah jumlah koefisien korelasi persen antara kopi yang diminum dengan jumlah kesalahan kerja. Berarti menggunakan rumus yang ini. Kita akan masukkan data-data yang sudah diperoleh ke dalam rumus. Teman-teman, kita akan masuk ke rumusnya, yaitu N kali sigma XY terus kurung dikurangi sigma X dikurangi sigma Y per akar 6 akar N kali sigma X kuadrat kurangi sigma X 10 kuadrat dikali N kali sigma Y kuadrat kurangi sigma Y kuadrat. Kita akan masukkan data-data yang sudah terdapat ke rumusnya. N sama dengan 3 kali sigma XY sama dengan 14 dikali sigma X sama dengan 6 dikali sigma Y sama dengan 9 per
4. Hubungan antara jumlah iklan yang ditayangkan dan jumlah produk yang terjual pada 5 cabang toko selama seminggu. Data yang diperoleh sebagai berikut. Cabang A, 4 iklan, 50 produk terjual. Cabang B, 6 iklan, 65 produk terjual. Cabang C, 8 iklan, 80 produk terjual. Cabang D, 10 iklan, 90 produk terjual. Cabang E, 12 iklan, 100 produk terjual. Oke teman-teman, kita sekarang ada di contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal kelima. Di soal ini, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jumlah iklan yang ditayangkan dan jumlah produk yang dijual pada 5 cabang toko selama seminggu. Ini kita sudah ada. Sekarang kita akan mencari variabel bebas dan variabel bebasnya. Kita lihat dulu. Ini variabel bebasnya adalah bukan, berarti di sini kita tulis variabel bebas. Ini variabel Y. Untuk mengetahui nilai sini, kita harus menjumlahkan nilai dari iklan ini semua. Ini sudah kita ketahui nilainya, yaitu 40. Dan variabel Y adalah 140. Jadi sekarang kita masuk ke rumus. Nah, variabel ini adalah jumlah sampel, atau bisa kita bilang jumlah sampel ini adalah jumlah variabel yang ada di dalam tabel. Di dalam tabel ini ada berapa? Ada 10, ada 5, ada 5 jumlah sampel. Jadi ini kita tulis semua. Terus kita merumuskan nilai dari XY. Nah, nilai XY ini adalah jumlah dari nilai X yang telah dikalikan dengan nilai Y dan dijumlahkan semua. Ini sudah kita ketahui yaitu 340. Ini 330. Dan nilai X-nya adalah 40. Nilai Y-nya adalah 185. Sekarang kita masukkan semua. Nilainya 5. Nah, ini ada sedikit perbedaan dari X kuadrat dan X pangkat 2. X kuadrat ini adalah berasal dari variabel X dan dimakamkan lalu baru dijumlahkan. Yang X pangkat 2 ini hanya langsung dijumlahkan dan nilainya itu baru dimakamkan. Ini bisa kita tulis
225 berarti 15.450 dikurangi 15.450